Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 8 Maret 2025 bersama Romo Willem Pau dari Semarang. Selamat mendengarkan. Berkah dalam, salam sehat, bahagia dan sejahtera dalam naungan kasih dan kemurahan Tuhan. Dari Semarang, Paroki Kebon Dalem, saya Romo Willem kembali menghaturkan jus rohani yang segar. Kali ini dengan kata-kata kunci, sehat itu tidak berdosa. Jus rohani yang segar ini saya racik dari kutipan Injil yang dibacakan di Gereja Katolik hari ini, yakni dari Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Demikian bunyinya. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama-sama dengan Yesus. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. "Mengapa kamu makan dan minum bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang sehat dan bahagia. Beberapa tahun yang lalu saya ngobrol dengan seorang dokter yang sudah 50 tahunan ya. Dan dia seringkali membantu saya ngecek kesehatan saya. Kalau saya sakit, itu dia memeriksa, memberikan obat sampai saya sehat. Dalam obrolan itu entah bagaimana tiba-tiba dia mengatakan, "Romo, sehat itu tidak berdosa." Bagaimana para sahabat Fresh Juice? Ya tentu saja saya tersinggung. Lawang saya itu sakit ini, sakit itu. Lah kok dibilang begitu? Lalu saya ya bilang pada dia, "Dok, kalau gitu saya banyak dosanya ya, Dok." Dia termenung sejenak. Kemudian dia mengatakan, "Iya kali ya Romo ya. Romo itu banyak dosanya." Ya, saya bilang, saya ngaku banyak dosanya. Tapi dosa yang mana, Dok, yang membuat orang menjadi tidak sehat? Dia mengatakan dengan hati-hati, "Romo, kita semua kan diberi akal budi. Kita semua diberi pengetahuan. Seharusnya kita bisa mengelola pola kehidupan kita, pola kerja, pola istirahat. Seharusnya kita juga bisa mengelola pola makan kita,
makan makanan yang sehat, yang baik secukupnya. Bahkan juga Tuhan menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk mengelola pikiran dan perasaan kita. Sehingga kalau sejak kecil sudah dilatih, maka kita bisa membuat pikiran dan perasaan kita tidak lagi mengganggu aktivitas dan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita tidak menuruti Tuhan dengan mengelola pola hidup, pola kerja, pola istirahat, pola makan, pola minum, pola perasaan, pola hati, dan seterusnya, kita mudah jatuh sakit. Saya waktu itu ya mengangguk-angguk saja. Benar juga ya dok ya. Ternyata sehat itu kalau tidak berdosa. Tetapi apakah memang hanya demikian? Lalu dia menjelaskan, ya tentu saja yang mengganggu pola-pola kehidupan kita itu bukan hanya diri kita sendiri. Tuntutan pekerjaan itu dari luar, ya. Tuntutan kegiatan dari luar. Tuntutan atau godaan-godaan makanan, pikiran-pikiran yang berseliweran terus dalam kehidupan sehari-hari. Semua itu dapat membuat kita terdorong untuk berbuat dosa. Membangun hidup dengan pola-pola yang tidak sehat. Maka kita juga akan jatuh dalam dosa. Dan dosa-dosa yang kita lakukan itu tidak harus dalam waktu singkat sebelumnya, tetapi bisa bertahun-tahun kemudian menghasilkan penyakit-penyakit yang parah dalam kehidupan kita. Betul nggak? Para sahabat Fresh Juice, ayo, betul nggak? Menurut saya masuk akal dan betul. Dosa itu membuat kehidupan tidak sehat. Kehidupan yang tidak sehat itu bisa dan sangat mudah terjadi karena dosa. Para sahabat Fresh Juice yang sehat dan bahagia, tidak hanya untuk hidup kita pribadi saja, dosa juga membuat relasi kita dengan sesama tidak sehat, tidak baik. Malahan kalau itu sudah terjadi, relasi dengan Tuhan juga menjadi tidak sehat. Maka hidup kita, baik secara pribadi, dalam hubungan dengan sesama, maupun dalam hubungan dengan Tuhan, sungguh menjadi tidak sehat. Mari kita membayangkan hidup yang tidak sehat itu, badan tidak enak, pegel-pegel, sakit di sana sini. Kalau itu terjadi dalam hubungan kita dengan sesama, badan tidak enak, melihat pada sesama tidak damai, tidak senang, mau berdoa kepada Tuhan jadi males, itu kehidupan yang tidak sehat. Kiranya kita bisa menggambarkan bahwa Lewi atau Matius yang dijumpai oleh Yesus dan diminta untuk mengikuti Yesus sedang mengalami hidup yang tidak sehat itu. Syukurlah ia dengan segera berdiri dan meninggalkan tempat kerjanya untuk kemudian mengikut Yesus. Dan dengan mengikut Yesus, ia mulai membangun kembali hidupnya yang sehat.
sehat secara pribadi, sehat dalam relasi dengan sesama, dan sehat dalam relasi dengan Tuhan. Para sahabat Fresh Juice yang sehat dan bahagia. Kalaupun kita sudah terlanjur menjadi sakit kehidupan kita, karena ada segi-segi kehidupan yang memang sakit karena dosa-dosa kita atau karena dosa-dosa orang lain yang mempengaruhi kita. Marilah kita bersyukur karena Tuhan Yesus menunjukkan Ia datang untuk orang yang sakit, bukan untuk orang yang sehat. Ia datang untuk menyembuhkan orang-orang berdosa supaya dengan bertobat dapat menikmati lagi kehidupan yang sehat seutuhnya. Pikirannya sehat, perasaannya sehat, hatinya sehat, dan badannya dengan segala kelemahan dan kekurangannya akan menjadi minimal terasa lebih sehat. Para sahabat Fresh Juice mengalami hidup sehat karena bersatu dengan Yesus, bukan? Para sahabat Fresh Juice, kita bisa melihat orang-orang yang hidupnya bersukacita, gembira, ringan, karena penuh kasih, penuh pengampunan. Itu tanda-tanda hidup yang sehat. Maka marilah bersama-sama bersyukur. Tuhan Yesus, Allah sendiri menghendaki kita selalu sehat. Semoga dalam terang dan tuntunan Roh Kudus di masa Prapaskah ini kita sehat jiwa, raga, pergaulan dengan sesama, dengan alam semesta, dan dengan Tuhan sendiri. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga para sahabat Fresh Juice, keluarga, dan semua yang didoakan oleh para sahabat Fresh Juice senantiasa sehat dan bahagia dalam Tuhan oleh kelimpahan berkat-Nya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalem. Kamsia, Syekh, terima kasih. Sehat selalu dalam Tuhan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 8 Maret 2025. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Willem Pau untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.